Nah itu tadi. Terus ada lagi simpanan wajib. Kita simpanan pokok modal awal. Simpanan wajibnya kayak kita iuran Pak. Jadi cuma ketetapannya 50.000 per orang per bulan. Ya, itu simpanan kamu tadi untuk nambah modal itu duit itu. Cuma per bulan dan nambahnya. Nah ketentuan yang harus diingat di sini. Uang simpanan pokok tuh 500.000 tadi nih. Ya. Simpanan wajib ini kan 60 per bulan. Ya. Itu duit itu bisa diambil kapanpun, tetapi dengan syarat keluar dari anggota. Keluar dari anggota. Ya misal nih, Bang Solihin pindah keluar kota, keluar provinsi, berhenti jadi anggota koperasi, 100% anggota harus balik. Kalau tidak balik silakan tuntut pengurusnya ke ranah hukum. Itu sudah undang-undang Pak, kita kan legal nih. Nah itu menang itu legal. Banyak koperasi yang bodong, banyak. Ya itu tadi, karena pengurusnya ya ngomong nih buatnya nembak-nembak. Legalitas bisa banyak Mbak. Intinya kalau kita mau maju bareng. Kalau mau rubuh semuanya, kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kita nak rubuh semuanya. Tetap ada perhitungan ke situ kan. Jadi kalau mau nambah populasi lagi sudah nggak ada rasa takut. Karena apa? Telur nanti lari ke koperasi. Buang enak. Buang enak, pakan kita murah. Nah pakan murah ini bukan untuk semua peternak dijamin lah. Semua nanti murah itu tentunya dengan anggota koperasi. Yang ikut koperasi. Kalau tidak mau ikut koperasi ya sudah, tidak jamin kita talai. Tidak jamin kita. Berkemungkinan besar yang tidak ikut koperasi ya bakal ketinggalan. Karena apa? Ini telur nanti ya, ini kawan-kawan ini nanti kan pada nambah populasi nih. Otomatis kan pemasaran kan melebar. Iya benar. Nah semakin melebar karena banyaknya populasi, yang tidak ikut koperasi kemana mau jual telur? Pelan-pelan mundur jauh, akhirnya tutup gitu. Toko sini ulado yang letak ya. Nah itu makanya telur siapa nih? Koperasi. Nah ini kita kalau main pribadi ini minggir dengan sendirinya gitu. Dari pakan aja kita sudah selisih, iya kan? Iya. Kalau kita ikut koperasi, pakan ini nanti bakal selisih antara pakan dengan beli di koperasi dengan beli di tempat toko biasa. Itu nanti bakal selisih gitu loh. Benar. Masalahnya apa? Yang punya pakan nih kayak sekarang ini itu nanti kita tekan supaya harga lebih turun lagi gitu. Harus ada perbedaan antara koperasi dengan yang orang biasa yang nggak ikut koperasi. Nanti di situ yang membedakannya. Ya kalau memang kita nanti di situ koperasi berkembang misalkan, biaya sekarang ini yang kita hadapi untuk kedepannya kita mau nambah populasi itu mungkin kita nggak punya modal. Karena apa? Modal untuk biaya anak sekolah. Beli laptop segala macam, beli motor, beli ini. Kalau memang nanti koperasi ada duit, kita ambil aja barang di koperasi. Iya. Misalnya kayak laptop itu tadi, nah kita kredit lewat koperasi. Kalau memang nanti koperasi itu berjenjang kemajuannya, dan itu pasti karena apa? Ada simpanan pokok ini tadi, simpanan wajib ini tadi, yang per bulannya 50.000 itu tadi. Nah disitulah nanti saling saling menguntungkan, saling topang menopang. Jadi usaha itu berkemungkinan tidak rubuh. Subsidi silang. Nah, itu dia tuh. Paham lah, Tapi kan gini, banyak juga yang tutup itu tadi. Modal dipakai untuk kebutuhan sekolah. Nah, rata-rata kayak gitu. nanti juga kalaupun dari koperasi nanti kita tidak bisa bantu bersifat barang-barang elektronik kayak gitu atau segala macamnya. Yang jelas untuk bibit kita diadakan di koperasi. Contoh aku butuh bibit 500 ekor nih. Bayarnya nyicil di koperasi mau mengantar telur segala macam. Intinya untuk ternak juga diutamakan. Nah, monggo tanyakan lagi nih. Telur juga kalau misalkan kita berlebih tidak kuat pemasarannya ya tetap lari ke koperasi, nanti biar koperasi yang buangnya tidak tahu nanti kemana kan. Karena kan di situ kan ada biaya operasional ya kita. Mobil operasional harus ada di situ. Tapi kalau untuk kendaraan operasional jangan khawatir. Ketua siap menurunkan dulu untuk sementara waktu menjelang kita belum ada. Udah. Kedepannya kan kita bisa minta bantuan germo atau segala macam nanti. Karena legal tuh enak mana-mana. Germo. Iya. Itu bahasa germo. Gerobak motor. Oh, nah itu. Sensor ya. Kecuali nanti kalau misalkan kayak kowe itu kan kita susah buangnya. Nanti kan kita bisa kerjasama, mungkin masalah belajar masalah kompos atau macam mana gitu. Dijemput kita perlu nanti kan? Iya. Yang dijemput. Kita kan ada lahan nih 1 hektar lebih, lahannya itu rencananya di situ. Nah ini sudah
tegak kandang di situ. Tapi tidak tahu nanti koperasinya titiknya apakah di situ ataukah nanti kita sewa ruko atau macam mana. Nah itu nanti kita bicarakan di situ. Rapat lagi. Karena ya perlulah kita ruko. Setidaknya kita di situ ada jualan, harus ada kantor, harus ada koperasinya yang tegak di situ. Setidaknya kita ada bisa jual keperluan peternakan, bukan hanya di puyuh saja. Mungkin wadah minum di ayam ataupun kita juga bisa jual pakan di situ kan gitu. Nah itu nanti keuntungannya di koperasi itu sebenarnya bisa melipat-lipat. Nah sekarang berbicara masalah hasil di koperasi. Nah itu saya lempar ke sekretaris kalau masalah hasilnya tuh. Hasil tuh nanti diputik dari mana, terus kesepakatannya berapa tahun sekali dibagi. Nah itu nanti biar dijelasin. Ya sebenarnya gini, kalau masalah hasilnya saya bukan akuntan. Ini malah AMK bukan bidangnya bahasa akuntan. Tapi kita masih umum lah ya. Mendetail saya tidak paham. Jadi tentunya kita jual beli pasti ada untung. Ya. Itu kan intinya kan. Keuntungan ini ditabung. Ini paling lambat itu dalam periode 1 tahun. Jadi rapat anggota tahunan namanya. Keuntungan dalam 1 tahun ini ada persentase. Ada persentase itu dana cadangan untuk pengurus itu pasti ada. Memang nilainya tidak seberapa kan tergantung perkembangan koperasi. Keuntungan lain itu nanti ada berapa persen itu saya lupa, ada di notaris ada. Itu harus dibagikan ke anggota berdasarkan sumbangsih dia. Contoh ambil pakan berapa banyak, ada persentase namanya sisa hasil usaha. Dari situ kan koperasi dapat keuntungan dari pakan. Anggota pun dapat lagi nanti. Misalnya bagi anggota. Karena kan kerjasama pakan ini, jadi kan kita kerjasama dengan distributornya. Distributor itu harus menguntungkan koperasi. Kalau mereka nggak menguntungkan koperasi ya kita cari yang lain lagi. Wong kita sudah tegak koperasi. Ada satu janji yang kemarin. Jadi distributor pakan itu dia itu target. Misal dapat 1 bulan habis berapa ton, dia akan dapat insentif. Dia janji insentif itu akan bagi sama koperasi. Saking goal bisnis itu akan ke depan akan bagus. Gitu. Itu kalau Pak dibilang itu orang yang takut ditinggal, enggak juga. Orang ini baca peluang bisnis. Bagus bisnisnya nih. Puyuh pasti makan, Pak. Banyak populasi, banyak makanan yang dicetak. Cetak banyak-banyaknya sudah ada yang beli loh. Untung tipis tapi ngalir terus, semuanya ngalir. Ya kan? Goalnya ke situ. Kalau mau nambah populasi kan enggak ada ragu lagi. Kepepet enggak punya duit nih untuk beli pakan, sore berangkat ke koperasi selesai urusan, balik bawa pakan sudah. Ini bingung yang nontonnya. Biar apa ini kan nambah wawasan deh. Karena kan masalah kalau kayak kita pemula baru 1/2 tahun, itu kan nggak berani nambah populasi kan buang loh. Iya benar. Ini di luar dari mengurus lah. Maksudnya itu yang tanggung jawab kita kan. Nah kita kan masalah buangnya itu. Nah buangnya kalau ada operasi tadi nggak ada takut lagi. Pasti. Karena antar telur apakah nanti yang ini pokoknya itu urusan ngatur gitu kan. Iya. Jelas sekarang nih Pak, kalau ditanya apa sih untungnya saya nih kok jor-joran nian, boleh bilang Pak Edi itu paling dia ada. Terus saya bilang, saya koperasi tak buat tuh saya akan buat sendiri. Niat saya ke depannya gitu kan, saya akan buat sendiri atas nama saya. Cuma kan koperasi sudah ada, alhamdulillah. Notaris saya tidak ngeluarin duit dewe, rame-rame kan gitu. Saya tinggal sekarang tanggung jawab saya untuk mengembangkan koperasi ini. Kedepannya untung untuk saya apa? Itu tadi. Saya sudah pernah cita-cita Pak. Ini mak ngomong nih kalau terlalu besar nih. Ya memang cita-cita, silahkan ya. Boleh. Mimpi saya punya 10.000 puyuh Pak. Target saya. Dalam paling lambat 2 tahun ke depan itu saya punya 10.000 puyuh. 10.000 puyuh. Kalau sekarang Pak nambah 1.000, kadang malah mikir juga, bong kemana? Iya Pak, masih ada ketakutan. Masalahnya kalau kita populasi semakin banyak, itulah semakin kita semakin ke atas tuh angin makin kencang. Iya. Andai kata telur ini nggak keluar 3 hari, ubun-ubun ini mulai menyut-menyut sudah. Berarti lebaran. Kepala mulai menyut-menyut sudah. Lebaran tuh, kok tutup? Nah, itu makanya kalau mungkin kalau kayak diantisipasi di Lebaran, misalkan toko banyak tutup, bisa ditanggulangi dengan koperasi. Iya, untuk pakan aman dulu. Koperasi pasti ada regulasi lah. Nah itu harus ke situ. Jadi kita nggak payah mikir lagi ya. Nah itulah kalau tadi tujuan utama saya kenapa saya menggebu-gebu. Saya cari aman saya situ nanti Pak. Masih saya itu masih tinggi. Nah, itulah kalau tanya keuntungan pribadi yang akan pengen saya kejar. Nah terus mungkin sekarang gini Bojak, yang ditanya kawan-kawan di sini, sekarang ini kalau kita mau ikut koperasi itu macam mana cara?
Kalau saya sekarang nggak berani ngomong bang, karena kita belum rapat. Karena kita sudah resmi nih, 31 orang ini sudah resmi nih. Jadi keputusan apapun harus 31 orang yang ambil keputusan. Gitu. Yang jelas kalau hemat saya nih, kan kemarin kita masih ada kekurangan untuk ditutupi notaris. Ya saya pasti bilang, ya sudah, karena sekarang kita ini masih dalam tahap Simpanan pokok tadi sudah berjalan Bang. belum. Yang wajib apalagi? Belum. Ini saya bilang apa sekarang kita kan masih dalam tahap berdiri nih. NPWP belum, NIB belum. Otomatis baru aktanya yang dapat nih. Ya karena kita pun masih kekurangan dana tadi, saya rasa untuk rekrut anggota baru, ya mungkin kawan-kawan sekalian yang anggota yang lain, kurang lebih 30 orang gitu ya, 31 orang dari itu. Saya rasa terbuka. Ya bantulah bayar notaris dulu dong, biar simpel urusannya. Dan gitu. Ini kan kayak kemarin itu kan untuk bayar notaris kan sepakat Dibantu dulu dengan Tapi gini, setelah ini memang legal, setelah memang semuanya sudah legal, kita sudah punya sekretariat, ada orang mau daftar, peraturannya beda lagi, Bang. Peraturan khususnya nanti kita bentuk sama-sama. Ya, kalau dibuat sama dengan sekarang dengan kita yang pendiri, ya enak ya. Mati kita kayak sekarang bilang tadi, di grup kita yang lama itu kan 50 orang lebih tuh. Ngintip dak karuan kan. Sekali kooperasi sudah berkembang, baru nak gabung. Nah, kan kayak gitu, benar enggak? Harus ada hak istimewa dong kita yang duluan nih. Kita yang berkembang di awal. Iya, maksud saya kan gini, mumpung ini belum ada regulasi yang harus mengatur, ini kan belum ada aturan mengikat nih. Iya, belum. Kalau memang di situ mungkin mau daftar kan masih ada peluang. Iya. Tapi kalau nanti aturannya sudah dibuat sama-sama, sudah mengikat, lain lagi di situ. Mungkin dia harus bayar cash di situ. Nggak bisa lagi nak main cicil-cicil gitu. Sekarang kan yang si kawan kita yang baru datang masuk itu kan, masuk dia tuh di anggota koperasi sekarang, tapi tidak terdaftar di notaris. Siapa Randy? Iya. Ya karena terlambat dia. Terlambat tadi, cuma kan kita tetap buka pintu nih. Bayarlah dulu untuk bantu notaris. Kan. Ya kalau menurut saya pribadi, sebenarnya ketua bisa bayar 4 juta itu selesai DWN ini. Ya kan di mana bentuk kerjasama kita. Kan? Ya, cuma nanti kita nggak ada rasa untuk memiliki. Tujuannya itu. Semuanya masa dari dia kan. Sedangkan kekurangan ini kemarin ditutup pribadi dia kan. Nah, baru nanti kita pikirkan ke depannya itu kayak mana. Sebenarnya kalaupun kekurangan pribadi kita tidak nambah anggota lagi misalnya nih untuk buku kita 32 orang nih. Ya tertutup sih sebenarnya. Selesai nanti dari simpanan pokok bisa potong di sini. Tetap selesai. Cuma kan ya namun sekarang kita sama-sama ternak puyuh. Kalau bisa rangkul semua. Ya. Kecuali kalau sudah kita jelaskan mereka memang tidak maunya, ya sudah kita tidak bisa potong. Di sini pun bukan sekedar peternak nanti bang sebenarnya. Pedagang di pasar itu pun kalau mereka mau jadi mitra koperasi, jadi anggota, jalan juga. Iya. Semua jalan, kan tujuan kita semuanya jalan. Bukan mencari keuntungan pribadi di sini. Nah, oke kawan, ini Mas Solihin, Pak Junaidi dengan Mas Boni, saya rasa ini sudah cukup paham. Nanti bertanya di belakang layar lagi. Panjang kalau sini nanti bingung kawan-kawan ngikutinnya. Iya. Baik nih kawan, terima kasih mengikuti perbincangan kita sore hari ini, menambah wawasan juga ya sedikit buka-buka dapur tentang koperasi Citapuy Jambi Sejahtera. Tidak apa-apa lah ya bang ya, bang Edi ya. Pengawas itu masalahnya itu statusnya aman. Salam juga nih untuk kawan kita dari Edi Puyuh Jambi. Sukses selalu. Salam sehat dari kami dari Jambi. Ayo buat ternak puyuh itu.